en sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura? Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Prodi terkait dengan kegiatan akademik khususnya untuk mahasiswa yang sedang memprogram PKL dan yang sedang memprogram skripsi, seperti itu. Nah, kita sudah memikirkan, kita sudah menganalisa banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, baik kendala jaringan, baik kendala aplikasi, baik kendala biaya dan lain sebagainya. Dan sudah kita putuskan, bahkan saya sudah sampaikan kepada Anda semua bahwa mulai dari kegiatan konsultasi, mulai dari kegiatan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian, kita semuanya akan melakukannya secara online, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan menjelaskan secara rinci apa yang harus Anda lakukan, bagaimana syarat-syaratnya sehingga Anda bisa eligible untuk daftar di sidang skripsi, di ujian PKL, dan di seminar proposal sama seminar hasil, seperti itu. Baik, mungkin saya akan mulai untuk persyaratan ujian PKL dulu ya, untuk mahasiswa angkatan 2017. Baiklah, bagi Anda yang sudah melakukan PKL pada saat liburan semester ganjil kemarin, dan sekarang Anda sedang menempuh perkuliahan semester genap, artinya ujian PKL Anda harus selesai sebelum perkuliahan semester genap berakhir, seperti itu. Yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing PKL Anda hingga laporan PKL Anda mendapatkan ACC, seperti itu. Nah, ini kan kondisinya kita sedang berjauhan, Bu. Kami melakukan konsultasinya by daring atau by online. Bagaimana Prodi tahu? Pada saat dosen pembimbing utama PKL Anda sudah ACC, pembimbing Anda yang berkewajiban untuk melaporkan kemajuan dan kesiapan tim Anda untuk melakukan ujian kepada saya sebagai Kaprodi, seperti itu. Nah, kemudian setelah ACC, Anda tinggal melakukan pengschedulan, ngeset jadwal kapan Anda akan melakukan, Anda dan tim Anda akan melakukan ujian PKL dengan dosen pembimbing PKL dan dengan dosen penguji PKL, seperti itu. Alhamdulillahnya, karena memang banyak kendala, banyak mahasiswa yang rumahnya jauh dengan akses internet yang bagus, akhirnya Prodi memutuskan kita memberikan kebijakan ujian PKL dilakukan secara tertulis dalam WA group gitu. Nah, nanti kalau misalnya Anda sudah di ACC, set jadwal ujiannya, tanggal ujian pastinya sudah didapatkan, mahasiswa tinggal mengisi link yang sebentar lagi akan saya jelaskan, ngisi link ujian PKL, kemudian datanya akan masuk ke Prodi. Nah, di sini dosen pembimbing PKL akan membuat WhatsApp group yang khusus berisi tim PKL Anda yang akan ujian, dosen penguji dan dosen pembimbing PKL Anda, seperti itu. Kemudian dosen pembimbing PKL akan mengirimkan draft laporan PKL saudara kepada saya by email, yang selanjutnya akan saya bagikan kepada dosen penguji. Jadi dalam kondisi ini yang berhak untuk membagikan draft laporan PKL adalah saya. Jadi draft PKL yang saya dapatkan dari dosen pembimbing PKL itu akan saya share kepada dosen dosen penguji Anda, seperti itu. Oke. Setelah itu silahkan lakukan ujian maksimal 1 jam, kemudian aturan segala macamnya sudah saya sosialisasikan dan sudah disepakati oleh semua dosen di Prodi Agribisnis. Seperti itu ya. Kemudian silahkan upload semua dokumen yang dibutuhkan pada link pendaftaran ujian PKL yang sudah disiapkan oleh Prodi. Oke? Semangat ya untuk mahasiswa yang sedang menyusun laporan PKL dan siap ujian, segera
lakukan ujiannya agar segera tuntas. Kenapa? Kalau misalnya Anda tidak ujian di semester ini, Anda berkewajiban untuk melakukan PKL ulang mulai dari nol. Jadi you must start from zero di di liburan semester genap yang akan datang, seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang sedang memprogram skripsi, baik Anda yang posisinya sedang menyusun proposal, yang sedang menyusun hasil, atau sudah siap untuk melakukan ujian, persyaratannya juga sama. Anda wajib melakukan konsultasi secara online dengan dosen pembimbing dulu. Baru proses sempronya, semhasnya, dan ujiannya akan dilayani dan akan difasilitasi oleh prodi. Seperti itu. Nah, pada saat proposal atau laporan hasil atau draft skripsi Anda sudah siap untuk diseminarkan atau diujikan, pembimbing saudara akan melaporkan ke saya, gitu. Setelah itu, mahasiswa yang bersangkutan, misalnya mau sempro, mau semhas, atau mau ujian, harus segera ngeset kapan seminar atau ujian akan dilakukan dengan dosen seminar atau dengan tim penguji Anda, gitu. Jadi caranya sama. Setelah itu, pastikan, jadi karena memang dari hasil rapat pada saat tanggal 12 Februari 2020 kemarin, Prodi Agribisnis, biar Anda tidak kerja 2 kali, karena memang kewajiban semua mahasiswa skripsi di samping membukukan skripsinya, dia juga harus upload artikel di jurnal atau mungkin di perpustakaan pusat UTM. Nah, jadi biar sekali jalan, kita memutuskan semua mahasiswa sudah start proposalnya sampai hasil skripsinya itu sudah dalam bentuk artikel, seperti itu. Jadi yang akan diujikan dalam bentuk online hanya laporan skripsi versi artikel saja. Ini perlu dikomunikasikan dengan dosen pembimbing saudara. Template kita akan share pada Anda semua, seperti itu ya. Setelah itu, setelah jadwal ujian atau jadwal seminar sudah disetujui, disepakati, silahkan mahasiswa mengisi link pendaftaran yang sudah dipersiapkan prodi. Yang mau seminar proposal silahkan isi link pendaftaran seminar proposal. Yang mau seminar hasil silahkan isi link pendaftaran seminar hasil. Yang mau sidang juga sama, silahkan isi link pendaftaran ujian skripsi, seperti itu. Nah, setelah itu apa Bu bedanya sidang skripsi dengan seminar? Pada saat kondisinya tidak emergensi seperti hari ini, kita kan mewajibkan mahasiswa yang akan sempro atau semhas untuk mengumpulkan minimal 10 orang peserta seminar dalam sebuah kelas, kemudian kita akan bertemu secara tatap muka. Kalau sekarang tidak perlu, mahasiswa yang akan sempro atau semhas cukup mencari 5 orang mahasiswa prodi agribisnis yang Anda nilai layak, pantas, dan mampu untuk memberikan koreksi, untuk memberikan masukan, kemudian kelima orang mahasiswa ini akan menjadi mahasiswa pembahas Anda. Seperti itu. Nah, pada seminar proposal dan seminar online, mahasiswa tidak perlu mempresentasikan dan tidak ada sesi tanya-jawab. Itu keringanannya. Seperti itu ya. Jadi, Anda cukup mencari 5 orang mahasiswa pembahas, minta kontaknya, tanya NIM-nya, tanya nama lengkapnya, tanya alamat emailnya, masukkan semua pada link seminar proposal dan seminar hasil saudara, gitu. Nah, kenapa? Karena 5 mahasiswa ini saya akan mengirimkan draft proposal atau draft hasil skripsi yang sudah Anda susun, yang sudah saya dapatkan dari dosen pembimbing utama skripsi Anda. Jadi pada saat proposal atau hasil yang sudah di ACC, draftnya akan dikirimkan oleh dosen pembimbing utamanya ke saya, kemudian Kaprodi yang akan mengirimkan kepada 5 orang mahasiswa pembahas dan 1 dosen pembimbing seminar saudara, gitu. Jadi Anda tidak perlu presentasi, Anda tidak perlu tanya jawab, kita tidak perlu bertemu di kelas, Anda cukup merevisi
dari masukan atau koreksi yang sudah diberikan oleh 5 orang mahasiswa pembahas dan dosen pembimbing seminar saudara. Seperti itu. Dosen pembimbing seminar dan 5 orang mahasiswa pembahas ini hanya kita beri waktu maksimal 3 hari setelah draftnya saya kirim by email kepada mahasiswa pembahas dan dosen pembimbing seminar. Setelah itu, pada hari ketiga atau deadline yang sudah Anda tuliskan di link pendaftaran seminar proposal atau seminar hasil saudara, dosen pembimbing seminar dan 5 orang mahasiswa pembahas ini wajib mengembalikan hasil koreksinya kepada dosen pembimbing utama Anda. Setelah dikembalikan, dosen pembimbing utama akan mengembalikan semua hasil koreksi itu kepada mahasiswa yang sedang melakukan seminar hasil atau seminar proposal. Nah, kewajiban Anda tinggal merevisi, kemudian mengembalikan kembali kepada dosen pembimbing utama. Setelah dosen pembimbing utama melakukan ACC, kita anggap seminar proposal dan seminar hasil saudara sudah finish. Jadi kewajiban Anda sudah selesai, tinggal melanjutkan mungkin memperbaiki persiapan untuk langkah selanjutnya, yaitu yang sempro silahkan ke lapang, silahkan lakukan analisa untuk semhas dan lain sebagainya. Yang semhas silahkan persiapkan untuk melakukan ujian. Nah, untuk mahasiswa yang sudah ready untuk ujian, draft yang di ACC juga sama. Dosen pembimbing utama juga akan mengembalikannya ke saya, mengirimkan ke saya sebagai kaprodi gitu ya. Setelah itu, saya yang akan mengirimkan kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji utama gitu. Jadi tim penguji akan mendapatkan draft artikel yang siap diujikan dari mahasiswa yang akan ujian itu oleh saya, seperti itu. Nah, setelah itu mahasiswa wajib mengisi link pendaftaran sidang skripsi. Setelah link pendaftaran kalian isi, nah kita sudah menetapkan jadwalnya kapan Anda akan ujian. Di sana dosen pembimbing utama sudah menyiapkan grup WhatsApp khusus yang berisi mahasiswa yang akan ujian, dosen pembimbing utama, dan tim penguji dari mahasiswa yang akan ujian, gitu. Nah, di sini bedanya adalah Anda tidak perlu melakukan presentasi juga. Anda cukup menjawab secara tertulis apa yang ditanyakan oleh tim penguji dalam rentang waktu sekitar 1 jam, dan mungkin dibatasi masing-masing penguji hanya boleh menanyakan maksimal 3 pertanyaan saja. Setelah itu kualitas jawaban saudara akan dinilai oleh ketiga orang tim penguji yang sedang mengikuti sidang pada saat Anda melakukan ujian skripsi. Nah, pada saat yang sama Anda juga akan langsung mendapatkan hasil atau pengumuman apakah proses ujiannya layak untuk diluluskan atau Anda dipending untuk melakukan ujian ulang. Jadi walaupun offline, ada kemungkinan mahasiswa juga tidak lulus seperti itu. Nah, untuk masukkan draft tulisannya seperti apa? Sama. Jadi tim penguji kita beri waktu maksimal 3 hari kerja untuk menyelesaikan proses koreksi dan proses masukannya. Seperti itu. Setelah 3 hari kerja, draft artikel yang sudah mereka koreksi akan dikembalikan kepada dosen pembimbing utama. Kemudian dosen pembimbing utama akan mengirimkan kembali kepada mahasiswa yang bersangkutan. Nah, mahasiswa yang bersangkutan ini wajib segera melakukan revisi. Nah, yang berbeda adalah setelah melakukan revisi, mahasiswa harus mengembalikan draft yang sudah direvisi kepada semua tim penguji. Kepada dosen pembimbing utama, kepada penguji utama, dan kepada penguji kedua untuk mendapatkan ACC revisi dari tim penguji. Setelah mendapatkan ACC revisi dari tim penguji, baru dosen pembimbing utama akan melaporkan ke saya bahwa semua proses ujian sidang skripsi sudah selesai dilakukan beserta nilai yang kemudian akan saya upload, akan saya laporkan kepada admin fakultas sebagai nilai akhir atau nilai final dari nilai skripsi saudara. Seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, semua SOP dan semua kebijakan akan saya lanjutkan di sisi berikutnya. Oke, ditunggu saja ya guys. Kalau misalnya Anda kurang
paham, silahkan japri ibu secara personal. Oke? Semoga bermanfaat. Selalu semangat. Yang cewek tetap harus cantik, yang cowok tetap harus ganteng. Jadilah pribadi yang selalu menyenangkan orang lain, yang selalu bermanfaat, selalu ceria, selalu be positif. God bless you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.